Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Granita Putri Nur Alam dengan NPM 10222793 dari kelas 2 EA24. Hari ini saya ingin mempresentasikan dari salah satu materi mata kuliah pengantar teknologi SIM 2, yaitu Unified Modeling Language atau UML. Nah, apa itu UML? UML adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasi sistem piranti lunak. UML sendiri diciptakan oleh bulan Januari 1967 dengan versi 1.0, dan untuk sekarang sudah ada versi terbarunya yaitu versi 1.5 yang dirilis pada bulan Maret 2003. Nah, UML diharapkan mampu mempermudah mengembangkan piranti lunak atau RPL serta memenuhi kebutuhan penggunaan dengan efektif, lengkap, dan tepat. Dengan menggunakan UML, kita dapat membuat model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak, di mana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, sistem operasi, dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa programan apapun seperti C++, Java, dan bahasa standar, penulisan yaitu blueprint sebuah software. Selanjutnya ada manfaat UML itu ada 5. Yang pertama, menyatukan informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Yang kedua, mempermudah penggunaan untuk membaca suatu sistem. Yang ketiga, berguna sebagai blueprint. Yang keempat, memberikan suatu gambaran sebagai bahasa permodelan visual efektif dalam pembagian sistem. Dan yang kelima, tidak hanya menggunakan model sistem software, tetapi memodelkan sistem berorientasi objek. Nah, sebelum itu, bagaimana sih kita untuk memulai menguasai UML? Nah, sebenarnya cukup ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu menguasai pembuatan diagram UML. Yang kedua yaitu menguasai langkah-langkah dalam analisa dan pengembangan dengan UML. Nah, selanjutnya ada UML mendefinisikan diagram. Nah, ada 4 diagram, yaitu yang pertama ada use case, yang kedua ada class diagram, yang ketiga ada activity diagram, dan yang keempat ada sequence diagram. Nah, yang pertama kita bahas use case diagram, yaitu use case diagram yang menggambarkan fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem yang ditekankan adalah apa yang sistem buat dan bukan bagaimana, seperti itu. Lalu use case merupakan sebuah interaksi antara aktor dan sistem merupakan sebuah pekerjaan tertentu. Contohnya seperti login ke sistem, meng-create sebuah daftar belanja, dan sebagainya. Seseorang atau aktor adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah, sebuah use case dapat mengikut fungsional use case lain sebagai bagian dari proses dalam dirinya. Nah, secara umum diasumsikan bahwa use case yang di-include akan dipanggil setiap kali use case yang meng-include dieksekusi secara normal. Use case juga dapat mengextend use case lain dengan behavior-nya sendiri, sementara hubungan generalisasi antar use case menunjukkan bahwa use case yang satu merupakan spesialisasi yang lain. Nah, ini adalah contoh dari diagram use case. Ini diambil berdasarkan kasus dalam perpustakaan, yaitu meminjam buku. Nah, yang kedua ada class diagram. Class diagram adalah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti pengembangan dengan desain berorientasi objek. Class menggambarkan keadaan, atribut, atau properti sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut atau metode dan fungsi. Nah, kelas merupakan mengimplementasi dari sebuah interface, yaitu kelas abstrak yang hanya memiliki metode. Interface tidak dapat langsung diinstansiasikan, tetapi harus diimplementasikan terlebih dahulu agar menjadi sebuah kelas. Nah, selanjutnya ada
Kelas memiliki 3 area pokok. Yang pertama itu ada nama dan stereotype, yang kedua atribut, dan yang ketiga ada metode. Atribut dan metode dapat memiliki sifat ada 3, yaitu private, protect, dan public. Private sendiri itu tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Dan protect hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan. Dan yang ketiga, si public dapat dipanggil oleh siapa saja, mau itu di luar kelas yang bersangkutan atau yang tidak dapat di luar kelas yang tidak bersangkutan. Nah, berikut ini adalah contoh diagram kelas. Selanjutnya, yang ketiga ada activity diagram. Nah, activity diagram ini menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang loh. Nah, bagaimana masing-masing aliran berawal dari session yang mungkin terjadi seperti apa dan bagaimana mereka berakhir. Nah, terus diagram aktivitas adalah bentuk visual dari aliran kerja yang berisi aktivitas dan tindakan yang juga dapat berisi pilihan, peluang, dan konserensi. Aktivitas diagram juga merupakan state diagram khusus di mana sebagian besar state adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh selesainya state sebelumnya atau internal processing. Jadi, activity diagram tidak menggambarkan behavior internal sebuah sistem secara acak saja, tetapi lebih menggambarkan proses dan jalur-jalur aktivitas dari level atas secara umum. Nah, aktivitas diagram juga dalam UML dibuat untuk menjelaskan aktivitas alur dalam organisasi. Diagram aktivitas menggambarkan alur kontrol secara garis besar. Nah, di sebelah kanannya itu adalah contoh activity diagram. Next, yang keempat atau yang terakhir ada sequence diagram. Sequence diagram ini menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk penggunaan, display, dan sebagainya. Sequence diagram terdiri dari dimensi vertikal atau waktu dan dimensi horizontal atau objek. Tiap-tiap objek termasuk aktor memiliki waktu aktif yang digambarkan dengan kolom vertikal yang disebut dengan lifeline. Nah, tujuan utama dari pembuatan sequence diagram ini adalah untuk mengetahui urutan terjadinya atau kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan. Sequence diagram juga biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang digunakan sebagai respon dari sebuah event atau menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses apa saja sih yang dilalui, dan perubahan apa yang akan terjadi secara internal, dan output apa saja yang akan dihasilkan. Nah, berikutnya ada komponen sequence diagram. Ada 4 komponen, yaitu aktor, activation box, object, dan message. Yang pertama ada aktor. Aktor itu merupakan komponen menggambarkan seseorang atau user yang berada di luar sistem dan sedang berinteraksi dengan sistem. Nah, dalam sequence diagram ini, aktor biasanya digambarkan dalam simbol stick figure. Yang kedua ada activation box, yaitu komponen yang mempresentasikan waktu yang dibutuhkan suatu objek untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi, semakin lama waktu yang diperlukan atau semakin panjang, maka secara otomatis action box juga akan menghasilkan lebih panjang. Komponen ini digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Yang ketiga ada objek. Nah, komponen objek ini digambarkan memiliki bentuk kotak yang berisikan nama dari objek yang di garis bawahi. Nah, yang keempat itu ada message, yaitu komponen ini menggambarkan komunikasi antara objek. Message juga biasanya muncul secara berurutan pada lifeline. Nah, komponen message ini dipresentasikan atau digambarkan dengan bentuk anak panah. Nah, berikut adalah contoh gambar dari sequence diagram, di mana saya mengambil
contoh ini melalui tugas minggu lalu, yaitu membuat studi kasus UML, pinjaman buku perpustakaan. Dan di sini saya menggunakan contoh gambar dengan pengembalian buku perpustakaan. Selesai? Baik, terima kasih sudah menyaksikan video presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.